Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di Praktikum Kimia dengan topik pembahasan yang berbeda. Topik kali ini adalah berjudul tentang sifat-sifat asam dan basa senyawa. Adapun tujuan yang pertama itu untuk mengetahui perbedaan antara asam dan basa suatu senyawa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kadar asam dan basa suatu senyawa. Nah, sebelum praktikum kita laksanakan, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan asam, kemudian basa. Menurut teori Arrhenius, jadi teori si Arrhenius ini mengatakan bahwa asam itu adalah zat yang apabila di dalam air akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang ketika di dalam air akan melepaskan ion OH-. Nah, suatu zat dikatakan asam apabila memiliki pH di bawah 7. Untuk asam kuat, pH-nya adalah 0 sampai 3. Sedangkan asam lemah, pH-nya 4 sampai 6. 7 itu bersifat netral. Sedangkan bahan yang bersifat basa itu memiliki pH dari 8 sampai 14. Untuk pH 8 sampai 11 itu dikatakan sebagai basa lemah. Sedangkan 12 sampai 14 dikatakan sebagai basa kuat. Kemudian, untuk mengetahui tujuan yang kedua, kita langsung saja melakukan praktikumnya. Nah, sekarang kita lakukan pengamatan. Tetapi sebelum melakukan pengamatan, sebaiknya kita menggunakan sarung tangan, jas lab, kemudian masker. Gunanya untuk melindungi tangan dan badan dari percikan atau tumpahan bahan kimia nantinya. Adapun alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan, alat yang kita gunakan nantinya ada pipet tetes sebanyak 4 buah, kemudian ada beker gelas sebanyak 4 buah juga, kemudian ada gelas ukur sebanyak 4 buah. Dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada amonia, kemudian asam asetat, NaOH, dan HCl. Bahan yang lainnya kita menggunakan kertas lakmus berwarna biru, kemudian ada pH paper universal. Nah, untuk pH paper di sini ada pH 0 sampai 14. Nanti untuk pengukuran pH paper kita akan menentukan nih, setelah bahan diambil dan pH paper dimasukkan ke dalam bahan, kita lihat warna yang terjadi pada pH paper setelah dimasukkan ke dalam larutan. Lalu kita langsung saja masuk ke langkah kerja. Langkah kerjanya adalah mengambil sebanyak 10 ml larutan amoniak, 10 ml larutan asam asetat, 10 ml larutan NaOH, 10 ml larutan HCl. Setelah diambil, kita langsung memasukkannya ke dalam beker gelas. Setelah semua bahan kita ambil sebanyak 10 ml, lalu dimasukkan ke dalam masing-masing beker gelas. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kertas lakmus ke dalam masing-masing beker gelas.
Setelah kertas lakmus dimasukkan, setelah kertas lakmus dimasukkan ke dalam beker gelas, kita biarkan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu diamati. Setelah 1 menit didapat hasil seperti ini. Untuk NH3, lakmus yang awalnya berwarna biru, dia tetap biru. Itu menandakan bahwa si amoniak bersifat basah. Kemudian untuk asam asetat, lakmus yang awalnya biru, setelah dimasukkan ke dalam beker gelas, berubah warna menjadi merah. Hal ini menandakan bahwa asam asetat bersifat asam, sama dengan NaOH yang kertas lakmusnya tetap berwarna biru. Begitu juga dengan HCl. Untuk langkah selanjutnya, kita lakukan pengamatan dengan menggunakan pH paper universal. Untuk praktikum selanjutnya, kita mengamati kadar pH yang ada pada bahan keempat tadi dengan menggunakan pH paper universal. Dengan cara mengambil sebanyak 1 buah kertas pH paper. Nah, ini ada 4 warna yang akan kita amati nantinya dengan menggunakan angka yang ada pada kotak pH paper. Kita ambil sebanyak 4 pH paper, dimasukkan ke dalam masing-masing beker gelas. Lalu dibiarkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, lalu kita amati. Keempat warna ini dicocokkan ke kotak yang ada di pH paper. Nah, untuk amoniak, pH-nya adalah 10. Kemudian lakukan hal yang sama untuk percobaan asam asetat. pH asam asetat adalah 2. Kita lanjutkan. Untuk NaOH, pH-nya adalah 14. Sedangkan untuk HCl pH-nya adalah 1. Oke. Setelah dilakukan pengamatan, lalu kita dapat mengetahui bahwa pH amoniak adalah 10, asam asetat 2, NaOH 14, sedangkan HCl adalah 1.
Nah, setelah dilakukan pengamatan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila kertas lakmus yang berwarna biru dimasukkan ke dalam larutan dan mengalami perubahan menjadi warna merah, dia dikatakan sebagai larutan asam. Sedangkan apabila kertas lakmus dicelupkan atau dimasukkan ke dalam larutan dan tidak mengalami perubahan atau tetap berwarna biru, dia dikatakan sebagai larutan basa. Sedangkan untuk pH di bawah 7 itu dikatakan asam. Sedangkan pH di atas 7 atau 8 sampai 14 itu dikatakan basa. Demikian praktikum kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih.